Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Laude Edi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Di mana pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari konsentrasi larutan yang merupakan penunjang untuk materi pembelajaran ini. Ya, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut yang terdapat di dalam larutan. Ya, sebagaimana pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai larutan sudah. Larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Sedangkan sifat koligatif, saya ulang lagi, adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut yang terdapat di dalam larutan. Jumlah partikel. Garis bawah di situ. Ya, di sini jumlah partikel ya. Artinya meskipun zat terlarut sama, tapi jumlah partikelnya berbeda, maka sifat koligatifnya berbeda. Dan sebaliknya, meskipun jenis zat terlarutnya berbeda, tapi jumlah partikelnya sama, maka sifat koligatifnya sama. Ya, jadi intinya adalah jumlah partikel. Meskipun zatnya beda, kalau jumlah partikelnya sama, sifat koligatifnya sama. Meskipun zatnya sama, tetapi jumlah partikelnya berbeda, sifat koligatifnya juga berbeda. Ya, adapun yang termasuk sifat koligatif itu ada 4 macam. Yang pertama, penurunan tekanan uap dengan simbol delta P. Ya, delta itu adalah selisih segitiga, yang lambang kayak segitiga ini adalah selisih, sedangkan P itu adalah tekanan. Ya, jadi ada selisih tekanan. Ya, ada selisih tekanan. Ya, atau penurunan tekanan uap. Kemudian yang kedua ada kenaikan TDD dengan simbol delta TB. Nah, itu delta itu adalah selisih, T itu adalah temperatur, B itu adalah boiling. Jadi selisih suhu didih. Kemudian yang ketiga, penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku dengan simbol delta TF. Nah, di sini ada delta itu selisih, T itu temperatur, P itu pressure atau beku. Kemudian yang keempat, tekanan osmotik dengan simbol V. Ya, kemudian semakin banyak jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan, maka makin besar pula sifat koligatif larutan tersebut. Jadi semakin banyak jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan, itu makin besar pula sifat koligatif larutan tersebut. Nah, sifat koligatif larutan besar ini artinya begini, dijelaskan begini ya. Sifat koligatif larutan besar itu artinya penurunan tekanan uapnya besar, kenaikan titik didihnya besar, penurunan titik bekunya besar, tekanan osmotiknya juga besar. Itu yang dimaksud dengan sifat koligatif besar. Jumlah partikel banyak, sifat koligatifnya besar. Sifat koligatif besar artinya penurunan tekanan uapnya besar, kenaikan titik didihnya besar, penurunan titik bekunya besar, dan tekanan osmotiknya juga besar. Jadi semuanya besar. Nah, tetapi perlu dipahami mengenai kenaikan dan penurunan ini. Kalau naiknya besar itu berarti tinggi, tetapi kalau turunnya besar berarti rendah. Misalnya begini, penurunan tekanan uap besar. Nah, kalau penurunan tekanan uap besar berarti itu tekanan uapnya rendah. Turunnya besar, rendah. Makin besar turunnya itu makin rendah. Sedangkan kalau kenaikan titik didih, kalau kenaikan makin besar naiknya itu semakin tinggi. Nah, kalau penurunan titik beku makin besar turunnya itu makin rendah. Makin besar turunnya makin rendah. Sedangkan tekanan osmotik itu kalau jumlah partikelnya banyak, tekanannya besar,
jumlah partikelnya sedikit, tekanannya kecil. Ya, berikutnya, ya, besar sifat koligatif larutan artinya tadi yang saya jelaskan, penurunan tekanan uapnya besar, kenaikan titiknya besar, penurunan titik bekunya besar, dan tekanan osmotiknya juga besar, ya semuanya besar. Tetapi jika penurunan tekanan uap besar, berarti tekanan uapnya rendah. Kalau turunnya besar, rendah. Begitu pula dengan titik beku. Ya, dan jika kenaikan titiknya besar, berarti titik di larutannya tinggi. Begitu pula dengan tekanan osmotik. Ya. Nah, kemudian sifat koligatif juga dibedakan atas sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, pada konsentrasi yang sama, ya, jumlah partikel dalam larutan elektrolit lebih banyak dibanding jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit. Sehingga sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar dari larutan non-elektrolit. Ulang gini. Jadi konsentrasi sama, tetapi yang satu elektrolit, yang satu non-elektrolit. Maka jumlah partikel pada larutan elektrolit itu lebih banyak dibanding dengan larutan yang non-elektrolit. Nah, apa yang mempengaruhinya nanti dijelaskan berikutnya. Iya, contoh misalnya ini ada yang pertama ini adalah larutan elektrolit dan yang kedua larutan non-elektrolit. Itu mari kita lihat perbedaannya. Ya, contoh larutan elektrolit NaCl terionisasi sebagai berikut. Ya, jadi NaCl itu dalam larutan dia terionisasi menjadi Na positif dan Cl-. Ya, jika konsentrasi larutan NaCl itu 1 molar, maka terdapat ion Na positif 1 molar dan ion Cl- 1 molar. Sehingga jumlah partikel sama dengan 2 molar atau 2 mol per liter. Atau 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 itu adalah bilangan Avogadro yang biasa dilambangkan dengan huruf L. Sedangkan contoh yang kedua ini merupakan larutan non-elektrolit. Ya, jika larutan gula tersebut mempunyai konsentrasi 1 molar, maka jumlah partikelnya tetap kita hitung 1 molar atau 1 kali bilangan Avogadro. Ya. Jadi bedanya kalau larutan elektrolit 1 molar, ya, 2 ion berarti itu 2 molar. Tetapi kalau larutan non elektrolit 1 molar tetap hanya dihitung konsentrasinya. Berarti sini untuk larutan elektrolit itu sangat dipengaruhi oleh jumlah ion. Makin banyak jumlah ionnya itu semakin banyak partikelnya. Sedangkan yang non elektrolit tetap dihitung hanya konsentrasinya saja. Ya, semakin banyak jumlah ion dalam larutan elektrolit, semakin besar pula sifat koligatif larutan tersebut. Ya, diingatkan kembali mengenai larutan elektrolit, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Ya, dalam pembahasan ini jumlah ion itu dinotasikan dengan huruf N. N adalah jumlah ion. Ya, mari kita lihat beberapa contoh mengenai larutan elektrolit ini. Larutan garam, NaCl itu 2 ion. H2SO4 3 ion, itu 2 ion positif dan 1 ion negatif. KOH 2 ion. BaOH 2 kali 3 ion, itu 1 ion positif, 2 ion negatif. CaCl2 3 ion, terdiri dari 1 ion positif dan 2 ion negatif. Ya, ini untuk menghitung untuk larutan elektrolit bagaimana cara menghitung jumlah partikelnya? Itu jumlah ion kali konsentrasi kali bilangan Avogadro. Ya. Sedangkan larutan non elektrolit hanya bergantung pada konsentrasinya saja. Oke. Contoh soal. Ya. Di antara larutan-larutan di bawah ini, tentukan larutan yang paling rendah tekanan uapnya. Yang tekanan uapnya paling rendah. Nah, soal yang seperti ini bisa juga dia tanyakan yang tekanan uapnya tinggi. Bisa juga dia tanyakan yang titik bekunya paling rendah.
yang titik bekunya paling tinggi, yang titik didihnya paling tinggi, yang titik didihnya paling rendah. Saya juga dia tanyakan yang tekanan osmotiknya paling tinggi dan yang tekanan osmotiknya paling rendah. Dalam bahasan ini ada beberapa soal ini nanti dikerjakan sendiri. Hanya soal nomor 1 yang saya jelaskan karena tipe soalnya hampir semuanya sama. Ini ada 8 soal, 1 sampai 8. Nanti saya bahas hanya nomor 1 saja. Ya, tipe soal nomor 2, 3 sampai 8 itu adalah sama. Ya. Ini soal nomor 5, 6, 7, 8 soal. Dikerjakan sendiri. Ya, nanti saya hanya bahas soal nomor 1 saja. Soal nomor 1 pembahasannya ya. Di antara larutan di bawah ini tentukan larutan yang paling rendah tekanan uapnya. Nah, maka dijelaskan begini. Yang rendah tekanan uapnya, yang rendah tekanan uapnya. Jadi tekanan uapnya rendah itu berarti penurunannya besar. Kalau tekanan uap rendah berarti turunnya besar. Yang turunnya besar itu berarti jumlah partikelnya banyak. Ya. Yang turunnya besar itu adalah yang jumlah partikelnya paling banyak. Kenapa? Karena kalau jumlah partikel banyak, sifat koligatifnya itu besar. Sifat koligatif besar artinya penurunan tekanan uapnya besar. Ya. Kenaikan titik didihnya besar. Penurunan titik bekunya besar dan tekanan osmotiknya juga besar. Jadi semuanya besar. Kalau jumlah partikelnya banyak. Akan tetapi saya ulang lagi, tadi kalau jumlah partikelnya banyak, turunnya besar, ya, sifat koligatifnya besar, turunnya besar berarti rendah. Turunnya besar berarti rendah. Ya, sebaliknya kalau turunnya kecil berarti tinggi. Kalau turunnya kecil berarti tinggi, turunnya besar berarti rendah. Makin besar turunnya makin rendah. Makin besar turunnya makin rendah. Yang besar turunnya itu yang jumlah partikelnya banyak. Yang jumlah partikelnya banyak, turunnya besar. Semakin besar turunnya berarti semakin rendah. Ya, jadi begini bahasan soal nomor 1 ini. Misalnya kita lihat option A. Option A itu yang pertama kita klasifikasi dulu. Apakah elektrolit atau non-elektrolit. Nah, kalau kita lihat itu, yang A itu non-elektrolit, bukan asam, bukan basa, bukan garam. Nanti lihat kembali rumus asam bagaimana, rumus basa bagaimana, rumus garam bagaimana. Jadi A itu bukan asam, bukan basa, bukan garam. Berarti non-elektrolit. Nah, maka konsentrasinya kita lihat konsentrasinya itu dia 1,5 molar. Maka jumlah partikelnya 1,5 kali bilangan Avogadro kali L. 1,2 L. Nah, yang B bukan asam, bukan basa, bukan garam. Berarti non-elektrolit juga. Nah, kalau dia non-elektrolit berarti jumlah partikelnya hanya kita hitung konsentrasi kali bilangan Avogadro 1L. Kemudian yang C, coba kita lihat option C. Nah, C ini diawali H. Ya, diawali H. Kemudian diakhiri dengan ion negatif berarti larutan asam. Nah, kalau larutan asam pertama kita lihat konsentrasinya. 0,5. Jumlah partikelnya 3, ya, jumlah ionnya 3. H2SO4 jumlah ionnya 3. Berarti 3 kali 0,5, 1,5 L. Kemudian yang D juga elektrolit, N-nya 3. Ini D. Nah, diawali logam, kemudian disusul ion negatif dari asam. Berarti yang D itu adalah garam. Yang D itu garam. Garam berarti elektrolit. Ya, N-nya 3 berarti konsentrasinya 1. Maka jumlah partikelnya 3 kali 1 kali L berarti 3L. Yang E juga elektrolit, N-nya sama dengan 4. 1 ion positif, 3 ion negatif. Nah, konsentrasi 0,5, jumlah partikelnya 4 kali 0,5 kali L berarti sama dengan 2L. Nah, dengan demikian yang jumlah partikelnya paling banyak adalah C. Yang jumlah partikelnya paling banyak adalah C, berarti C itu adalah yang sifat koligatifnya besar. C itu adalah yang sifat koligatifnya besar. Berarti di sini kalau dia bertanya, larutan yang paling rendah tekanan uapnya adalah
yang paling besar sifat koligatifnya. Sifat koligatif besar artinya kalau dia tekanan uap berarti penurunannya besar. Penurunan tekanan uapnya besar. Kalau penurunan tekanan uapnya besar berarti makin rendah tekanan uapnya. Ya, yang banyak jumlah partikelnya adalah D, maka yang besar penurunan tekanan uapnya adalah D. Karena penurunan tekanan uap besar, maka tekanan uapnya rendah. Berarti jawabannya adalah D. Ya, kemudian kalau ditanya yang paling tinggi tekanan uapnya, kalau yang tinggi tekanan uapnya berarti yang jumlah partikelnya sedikit. Yang jumlah partikelnya paling sedikit berarti turunnya kan kecil. Kalau turunnya kecil berarti dia tinggi. Jumlah partikelnya sedikit, turunnya kecil. Turunnya kecil berarti tekanan uapnya tinggi. Jadi yang tekanan uapnya paling rendah adalah yang jumlah partikelnya paling banyak, dan yang tekanan uapnya paling tinggi adalah yang jumlah partikelnya paling sedikit. Sehingga kalau jumlah yang tekanan uapnya paling tinggi pasti kita jawab adalah B, option B. Yang paling tinggi tekanan uapnya, karena kalau jumlah partikelnya sedikit turunnya kecil. Oke. Untuk soal nomor 2, 3 sampai 8 Anda kerjakan sendiri sebagai latihan. Nah, soal yang seperti soal nomor 1 ini, ya di sini hanya cuma ditanyakan larutan yang paling rendah tekanan uapnya. Bisa juga dia tanya, ya kalau dia tanya yang tinggi kan sudah saya jawab B, yang tinggi tekanan uapnya. Bisa juga saya tanya yang titik bekunya paling tinggi atau paling rendah. Yang titik bekunya paling rendah pasti yang turunnya besar. Juga jawabannya pasti adalah D. Yang tinggi juga pasti adalah B, titik bekunya. Nah, tetapi kalau titik didih, yang lautan manakah yang titik didihnya paling tinggi? Lautan mana yang titik didihnya paling tinggi? Yang titik didihnya paling tinggi adalah yang jumlah partikelnya paling banyak. Kalau jumlah partikelnya banyak, naiknya besar. Kalau naiknya besar berarti titik didihnya tinggi. Ya, yang mana yang tekanan osmotiknya besar? Juga yang D. Karena apa? Karena jumlah partikelnya banyak, sifat koligatifnya besar. Ingat, sifat koligatif besar artinya penurunan tekanan uapnya besar, kenaikan titik didihnya besar, tekanan osmotiknya besar, penurunan titik bekunya besar. Tetapi kau ingat, kalau besar turunnya rendah, kalau besar naiknya tinggi. Oke. Kita saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikut. Kita akan membahas mengenai sifat koligatif lautan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Ini baru pembahasan mengenai sifat koligatif secara umum. Nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik lautan akan kita bahas satu-satu sampai bertemu di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.